dengan Tuhan sendiri tinggal di dalam kita, otomatis kita akan acting, walking, talking, living seperti Tuhan Yesus, karena kita adalah ciptaan baru dan Roh Kudus ada di dalam kita. Halo saudara-saudara seiman dalam kasih Tuhan Yesus. Pada video kali ini saya akan membahas tentang how to ministry healing, atau dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara pelayanan dalam penyembuhan atau mendoakan orang yang sakit. Dalam pengertian kita, jangan pernah berpikir bahwa hanya orang-orang tertentu atau hanya pastor atau para tua-tua gereja atau majelis gereja saja yang bisa mendoakan penyembuhan atau mendoakan orang sakit. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sesama saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan, kita semua mempunyai Roh Kudus yang sudah Tuhan Yesus sendiri kirimkan kepada kita. Sepanjang kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi manusia baru, memulai hidup yang baru, kita sudah meninggalkan manusia lama kita, dan kita menerima Roh Kudus pada waktu kita dibaptiskan, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat itu kita menerima, kita menjadi satu pribadi dengan Yesus. Saya menyadari dan saya juga merasakan waktu kita masih menjadi bayi Kristen, baby Christian, kita berpikir bahwa siapa sih saya, siapa Anda, kok bisa-bisanya gitu ya mendoakan orang sakit. Begini saudara, semua anak-anak Tuhan itu sama. Kita sama-sama mempunyai kuasa yang diberikan Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus yang diam dan ada di dalam kita, dan itulah yang akan melakukan, dan Dia yang akan bekerja. Jadi bukan saya, bukan Anda, bukan, tetapi Roh Kudus yang ada pada diri Anda. Dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan katakan? Saya akan memulai dari firman pertama. Saya akan bacakan Kolose 1:27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Saya akan membacakan juga dalam Injil New King James Version dalam bahasa Inggrisnya. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Oke. Dari ayat ini saya lebih senang, atau saya merasa lebih cocok dengan versi NKJV dalam bahasa Inggris, karena di sini menyebutkan bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Kalau dalam Bible Sabda Bahasa Indonesia ini oke, saya setuju, maksudnya memang seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris disebutkan Gentiles, artinya kepada bangsa lain selain Israel ya. Tetapi kalau dalam pengertian bahasa Indonesia bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris di sini disebutkan bahwa Christ in you. Artinya
Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jadi not around us, not beside us or for us, no, tetapi in us, bahwa Christ ada di dalam kita. Beda ya, bedakan di antara kita, di samping kita, atau untuk kita, Tuhan untuk kita, ya. Tapi yang dalam pengertian di sini adalah Christ in you adalah Allah, Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Memang saya akui lebih bagus lagi kalau kita tahu dalam bahasa Ibraninya. Karena saya tidak tahu bahasa Ibrani. Jadi yang kita pelajari di sini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam Injil yang manapun, penyatuan antara kita dengan Tuhan Yesus itu seperti pengertian perkawinan, bahwa ada dua orang yang sudah disatukan di dalam Tuhan, di dalam perkawinan. Mereka bukan dua lagi tubuh, tetapi melainkan mereka adalah satu tubuh, dan hanya dipisahkan oleh maut. Dan jadi di sini kalau perkawinan saudara tidak seperti itu, mungkin kita harus cari perumpamaan atau contoh yang lain ya. Tetapi idealnya adalah perkawinan seperti itu, dari dua manusia disatukan menjadi satu tubuh. Itulah Christ with us, antara Tuhan dengan kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita menjadi satu. Kemudian pada Injil Yohanes yang mengatakan bahwa lebih baik aku pergi, Tuhan Yesus pernah mengatakan, lebih baik aku pergi, aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan mengirimkan penolong lain kepadamu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu dia sudah mati di kayu salib, kemudian dikuburkan selama 3 hari dan bangkit lagi, kembali kepada Bapa di sorga, dia mengirimkan penolong lain kepada kita yang disebut Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kita, bukan berdampingan atau di sekitar kita, tetapi tinggal di dalam kita. Ini yang maksudnya menjadi satu dengan kita. Karena menjadi satu dengan kita tinggal di dunia ini, kita kita mewakili Yesus di atas dunia. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, dan cara hidup kita adalah mewakili Tuhan. Manusia akan melihat kita seperti melihat Tuhan Yesus di dunia. Oleh karena itu hanya bisa terjadi pada orang yang sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus dan melakukan apa perintah Tuhan Yesus. Karena ini semua dikatakan dalam Bible, ini semua dikatakan dalam Injil Yohanes. Saya akan bacakan terutama di Yohanes 14 mulai dari ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku terdapat banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi kita akan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Tuhan Yesus maksudnya di sini. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Oh, di sini lanjutannya yang Thomas menanyakan kepada Yesus. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Di sini yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, kapan, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Dia mengatakan di sini sudah jelas sekali,
Kalau murid-muridnya itu melihat Yesus selama itu, mereka sebetulnya sudah melihat Bapa. Karena melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, melihat Bapa sama dengan melihat Yesus. Yang ayat 7 tadi, sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ini yang saya katakan tadi ya. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oke, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, percaya pada Yesus ya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di sini Tuhan Yesus menjanjikan barang siapa yang percaya kepadanya. Ini barang siapa saja yang sedang percaya. Jadi seperti Tuhan Yesus mengatakan suatu nubuatan kan, pada waktu itu murid-murid Yesus sendiri belum tahu ya, kalau Tuhan Yesus pergi, murid-muridnya bisa melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Tahu ya maksudnya? Dan sekarang kita adalah selanjutnya, generasi selanjutnya yang percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan dan percaya pada Tuhan Yesus dan akan melakukan perbuatan yang sama, bahkan lebih besar. Ayat ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Oke, jadi sampai di sini jelas ya, bahwa lebih baik Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, karena dalam hal ini Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya ke dunia ini kepada siapapun juga yang percaya kepadanya dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya, melakukan perintah-perintahnya. Dan pekerjaan-pekerjaan itu yang dilakukan adalah pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan lebih besar. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berjanji, yang berkata, ya kan tadi sudah saya bacakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Oke, jadi mereka akan melihat kita, melihat kalian, melihat Anda dan saya mewakili Yesus yang ada di dunia. Kita akan melakukan, kita akan berkata, kita akan bertindak, kita hidup seperti Tuhan Yesus. Apa yang kita perbuat di dunia ini. Dalam hal ini, Tuhan Yesus sendiri yang akan join himself with us, to us. Di mana pada saat Anda menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatmu, Dia akan bersatu, Dia akan menyatukan diri ke dalam kita, dalam tubuh kita. Dan semenjak itu, dalam tubuh kita, out of our belly, seperti dalam pusat kita akan mengalir aliran-aliran hidup, yaitu firman-Nya. Dan firman itu bukan hanya menyembuhkan, tetapi bisa mengusir orang jahat, mengusir setan-setan, menjadikan berkat
dan masih banyak lagi. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Oke, saya kembali lagi ke ayat Tuhan yang mendukung ini ya. Roma 8:37. Ini bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menempatkan kuasa Tuhan atau kerajaan surga yang di sini dilaksanakan seperti mutiara yang berharga, seperti like a pearl, like a treasure. Bagian yang terakhir dalam Roma 8:37 akan saya bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saya lebih mantap lagi kalau saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Romans 8:37. Now, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Oke. Jadi we are more than conquerors. Kita lebih dari sekedar pemenang. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata ya. Jadi kalau kita sudah menjadi satu dan Tuhan sendiri udah tinggal di dalam kita itu sudah lebih daripada pemenang. Coba bayangkan kalau kita mau pergi melakukan apalah, berperang mungkin ya, atau bertanding sesuatu, belum bertanding tuh kita udah menang duluan gitu loh. Sebetulnya nggak ada pertandingan itu kan, karena Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan, Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakan. Jadi kita ini hanya dipakai sebagai alatnya, lebih dari sekedar pemenang. Alangkah asiknya, alangkah menyenangkannya melakukan suatu pekerjaan yang sudah tahu kita pasti menang dan kita lebih daripada pemenang. How cool it is. Cool, right? Oke, ini dalam bahasa Inggris ya. Now, all these things we are more than a conquerors through Him who loved us. Oke. Lalu, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan diam di dalam kita? Oke, saya bacakan dulu yang dalam bahasa Indonesia. 2 Korintus 6:16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini dalam Bible Sabda, Alkitab Sabda sudah mengatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke. Sekarang dalam New King James Version, dalam Bible bahasa Inggris King James ya. And what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of living God, as God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Oke, di sini saya garis bawahi bahwa Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan sendiri yang berkata, I will dwell in them and walk in them. Artinya Tuhan akan join, bersatu di dalam kita dan berjalan bersama kita, begitu. Dan kita akan menjadi umatnya. Dia akan menjadi Tuhan kita dan kita akan menjadi umatnya. Jadi demikian. Saudara, di sini disebutkan bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan Dia join with us, in us, and dwell in us. Artinya semenjak itu kita akan berjalan, kita akan berbicara, kita akan hidup seperti Tuhan Yesus, karena kita represent Him on earth. Kita mewakili Tuhan Yesus di dunia. So,
Kalau orang melihat kita, mereka akan melihat Tuhan Yesus di dunia. Dan ini bukan suatu mengatakan sesuatu sok banget nih, sombong banget nih. Tidak, karena ini hanya mengartikan apa yang ada di dalam Alkitab memang mengatakan seperti itu. Dengan Tuhan sendiri tinggal di dalam kita, otomatis kita akan acting, walking, talking, living seperti Tuhan Yesus. Karena kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah tidak ada, sudah kita tinggalkan. Kita adalah ciptaan baru dan Roh Kudus ada di dalam kita. Oke, saudara-saudara seiman dalam kasih Tuhan Yesus, kiranya itu dulu beberapa firman yang saya bagikan yang diperlukan pada waktu kita melayani doa kesembuhan. Seperti apa iman yang harus kita miliki, seperti apa pemikiran dan dasar-dasar yang kita pakai dari Alkitab yang harus kita punyai untuk mendoakan kesembuhan. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Tuhan memberkati.